Maranatha. Baru-baru ini kita telah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yohanes 14 ayat 3 menuliskan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Juga Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11 menuliskan, "Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, 'Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga.'" Jadi Tuhan Yesus yang sama yang naik ke sorga pasti akan datang kembali menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Maka kita yang masih hidup pada waktu kedatangan Tuhan akan berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Dan kalau ada orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggal lebih dahulu, maka kita akan bertemu dengan mereka kembali. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18 berkata, "Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini." Sesudah kita terangkat dan bertemu dengan Tuhan di awan, maka di dunia yang kita tinggalkan ini akan terjadi suatu masa yang sukar, di mana banyak orang akan mengikuti seorang pemimpin yang memberikan solusi atas masalah ekonomi global dan mengatakan akan memberikan perdamaian dunia. Namun sebenarnya ia adalah antikristus. Hukuman Tuhan atas dunia akan berlaku seperti yang tertulis dalam buku Wahyu. Namun banyak orang akan tetap melawan Tuhan. Tetapi setelah 7 tahun, Tuhan Yesus akan datang bersama dengan kita dan turun ke dunia sampai menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dan ketika itu terjadi, semua orang akan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan, kita dapat mengetahui gambaran akan masa depan kita. Apa yang terjadi setelah kenaikan Tuhan Yesus sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Itu sebabnya walaupun ada begitu banyak berita mengenai bencana, perang, virus, dan lain sebagainya, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sebab Tuhan Yesus tetap memegang kendali. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Dan kelak Tuhan Yesus pasti akan datang kembali ke dunia ini, menjemput kita semua yang percaya kepadanya untuk bersama dengan Dia selama-lamanya. Marilah kita semua selalu merindukan kedatangan Tuhan kembali. Wahyu 22 ayat 20 berkata, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin.
datanglah Tuhan Yesus. Dan 1 Korintus 16 ayat 22 menuliskan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Jadi marilah setiap hari kita mengingat selalu perkataan Maranatha. Sebenarnya setiap kali kita mengingat perkataan Maranatha, maka itu berarti kita merindukan kedatangan Tuhan. Kita selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Dan kita mau selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangannya tersebut. Hati kita setiap hari berseru, Tuhan Yesus, datanglah. Kita tidak mau ketika Tuhan Yesus datang, kita ditemukan sedang hidup dikuasai dosa, atau sedang hidup bagi diri sendiri saja, dan sama sekali tidak memperdulikan mengenai kekekalan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki jaminan bahwa ada rumah kita di sorga, bahkan ada upah kita di sorga. Namun bagaimana keadaan upah kita itu ditentukan dari apa yang kita kerjakan selama kita di dunia ini, sebelum kedatangan Tuhan kembali, ataupun sebelum kita dipanggil Tuhan. Tuhan memberi kita hidup di dunia ini karena Tuhan mempunyai maksud bagi kita masing-masing. Ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Jadi hidup kita sekarang ini di dunia adalah kesempatan bagi kita untuk berbuat bagi Tuhan, untuk berbuah bagi Tuhan. Maka marilah kita memakai waktu kita selama hidup di dunia dengan sebaik-baiknya. Janganlah waktu-waktu kita dipakai untuk hal yang sia-sia, apalagi untuk melakukan dosa dan kejahatan. Tetapi justru marilah melakukan pekerjaan yang baik, dan mari melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan tersebut dengan segenap hati. Memang untuk itulah kita diselamatkan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan Yohanes 14 ayat 12 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Juga setiap kali kita mengingat perkataan Maranatha, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus dapat datang kembali setiap saat, karena tidak ada seorang pun tahu bila waktunya. Itu berarti waktu kita di dunia ini untuk bekerja bagi Tuhan sangat terbatas dan dapat berakhir kapan saja. Itu sebabnya kita mau selalu melakukan yang terbaik tiap-tiap hari untuk Tuhan Yesus. Jadi janganlah kita menunda untuk benar-benar hidup sepenuhnya bagi Tuhan Yesus. Tentunya hal ini dimulai dari janganlah ada kita yang menunda untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Janganlah menunda untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Janganlah menunda-nunda untuk menyambut panggilannya. Ingatlah perkataan Maranatha. Ingatlah bahwa sebagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga, maka Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Ingatlah bahwa waktu kita sangat terbatas di dunia ini. Kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Apakah karena kita ikut terangkat saat Tuhan Yesus datang kembali, ataupun karena kita meninggal dunia? Marilah tiap-tiap hari kita hidup dengan bersiap bagi kedatangan Tuhan.
ketika ia hidup di dunia ini, Tuhan Yesus sudah memberikan teladannya bagi kita. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, ia selalu berkhotbah, ia selalu mengajarkan firman Tuhan, dan dia juga selalu menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang-orang yang diikat setan, dan mengadakan banyak tanda ajaib dan mujizat. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ia tidak mau pekerjaan-pekerjaannya itu berhenti. Itu sebabnya dalam Yohanes 14 ayat 12 tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus mau agar kita meneruskan pekerjaan-pekerjaan tersebut, dan dengan kuasa Roh Kudus kita dapat melakukannya. Mungkin tidak semua kita dapat memberitakan Injil dengan cara berkhotbah kepada banyak orang seperti yang dilakukan para pendeta atau penginjil. Tetapi setiap anak Tuhan dapat memberitakan Injil melalui hidupnya sehari-hari, melalui perbuatannya sehari-hari, melalui percakapannya sehari-hari dengan teman-teman di sekitarnya. Marilah kita membuat komitmen untuk menjadi anak Tuhan yang selalu menyebarkan firman Tuhan, yang membangun iman dan memberkati, bukan menyebarkan gosip, apalagi menyebarkan berita ketakutan yang meruntuhkan iman orang lain. Dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali, biarlah tindakan kita senantiasa penuh kasih dan ketulusan, sehingga orang-orang dapat melihat Tuhan Yesus melalui semua perbuatan baik kita tersebut. Demikianlah hidup kita selalu menjadi saksi bagi Tuhan. Juga setiap hari saat kita mengingat perkataan Maranatha, biarlah itu mendorong kita untuk selalu suka berdoa. Dan kita bukan hanya berdoa bagi kebutuhan diri kita sendiri saja, melainkan kita juga berdoa bagi orang lain, sehingga hidup mereka dijamah Tuhan. Kita berdoa bagi orang-orang yang sedang dalam kesusahan dan di dalam bencana. Kita berdoa bagi kesejahteraan negeri kita. Kita berdoa bagi semua keadaan yang sedang terjadi di dunia ini. Kita berdoa untuk pertobatan dan keselamatan bagi semua orang lainnya. Kita percaya ada kuasa di dalam doa kita. Jadi marilah setiap hari kita tidak melupakan perkataan Maranatha, sehingga kita diingatkan selalu untuk terus-menerus melakukan dengan setia pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kita selama kita masih hidup di dunia ini, yakni sebelum kita ikut terangkat bersama Tuhan Yesus saat Ia datang kembali menjemput kita. Amin.